Muslim Hamasyiah. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kodrat Ilahi. Salam sehat selalu buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjaga kita dalam kesehatan. Ya, hari ini saya ingin membagikan tentang firman Tuhan dengan tema kenapa firman harus menjadi daging. Ya, kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai 7. Dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal roh. Itu sebabnya dikatakan bahwa yang namanya Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Coba kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, kita tahu bahwa hukum Taurat hanya mengubah tentang kedagingan jasmani kita, tetapi tidak bisa mengubah tentang roh manusia. Itu sebabnya Allah katakan Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mengubah roh kita. Dan Yesus datang itu mengubah roh kita sehingga karakter kita pun bisa berubah. Ya. Karena Allah tahu bahwa sesuatu yang hukum daripada kedagingan tidak bisa mengubah roh kita. Ya. Galatia pasal 3 ayat yang ke-10. Ya. Galatia pasal 3 Galatia pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kenapa dikatakan hidup dalam kutuk? Karena memang yang diubahkan jasmaninya, bukan rohnya. Ya. Dan kita lihat di ayat berikutnya, ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, dikatakan keinginan setiap kedagingan adalah maut. Ya. Ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, dan oleh karena itu kita tidak bisa setia terhadap hukum Taurat, karena hukum Taurat tidak punya untuk dapat manusia menjalankan perintahnya. Memang hukum Taurat memberikan tentang perintah, makanya di dalam kitab Tanakh isinya itu hukum-hukum, catatan para nabi dan sejarah, di dalam kitab Tanakh. Dan Roma pasal 3 katakan, memang kedagingan, hukum Taurat hanya mengubah tentang jasmani kita, tetapi Yesus datang, firman Allah, datang untuk mengubah roh kita. Kita lihat dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Karena daging itu adalah lemah. Jadi daging itu memang dikuasai oleh dosa. Dalam 1 Yohanes ayat yang ketiga dan pasal yang ketiga ayat 5, dan kamu tidak tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Sesuatu yang bisa menghapuskan dosa adalah satu, orang yang tidak pernah berdosa. Itulah yang bisa menghapuskan, karena dia tidak ada dosa. Dan kita tahu dosa manusia itu semuanya ditanggung. Di dalam kutuk itu ditanggung di dalam Yesus, dalam
kematiannya pada saat 3 hari, dan ia bangkit mengalahkan kematian. Itulah kembali kita dalam kehidupan yang kekal. Ya. Roma pasal 5 ayat 12 katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Ya, jadi karena pelanggaran kita mengalami kematian. Demikian maut itu telah menjalar, dan maut itu yang menjalar setiap manusia. Itu sebabnya pada saat ini ya, rancangan Allah untuk menjadikan manusia itu kekal gagal. Jadi ya, pada saat ini Yesus mengembalikan kekekalan itu. Ya. Supaya apa? Supaya memang kita kembali kepada gambarannya dan kembali kepada kodrat ilahinya. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 katakan, upah dosa adalah maut, ya, atau kematian. Tetapi karunia Allah, apa karunia Allah? Firman yang diturunkan kepada manusia, yang menjadi manusia. Itu karunia Allah. Ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 katakan, ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, dalam dia kita disatukan kembali dengan kodrat ilahi. Ya, karena penyatuan itu melalui Yesus Kristus. Ya. Dan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku dan aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini luar biasa. Bapa mengasihi Yesus, mengasihi firman-Nya, dan oleh karena aku memberikan nyawanya, dia memberikan nyawanya. Ya, yang disalibkan tentang kedagingannya yang kekal. Ya, dikatakan untuk menerimanya kembali. Jadi dia tahu kemana dia kembali, yang asalnya dari surga diturunkan ke bumi, ya, dan dia tahu kemana kembalinya. Itu yang luar biasa. Ya, kenapa ya? Kenapa yang menyebabkan Yesus mati? Ya, ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku yang memberikan menurut kehendakku sendiri. Jadi Yesus mati menurut kehendaknya sendiri. Apa yang dimatikan oleh Yesus? Kedagingannya, sebab firman Allah tidak bisa mati. Firman Allah adalah hidup. Itulah sebabnya dibilang hipostasis, ya, realita yang hidup. Ya, firman Allah itu hidup. Karena apa? Karena Allah hidup. Ya. Jadi dikatakan, ya, memberikannya menurut kehendakku sendiri, dan berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Dia berkuasa untuk mengambilnya, dia berkuasa untuk menerimanya kembali. Ya, jadi kematian Yesus karena kehendaknya sendiri. Ya, bukan dicabut sama siapapun. Yang disalibkan oleh Yesus adalah dosa. Apa dosa? Kedagingan, dagingnya yang dimatikan. Tapi firman-Nya tidak pernah mati, rohnya tidak pernah mati. Ibrani pasal 2 ayat 14 katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama, ya, dengan mereka yang mendapatkan bagian dalam mereka. Ya, artinya anak-anak manusia yang diciptakan dari darah dan daging. Itu sebabnya firman pun menebusnya, ya, untuk menebus kita semua harus mengambil darah dan daging. Darah dan daging siapa? Maria. Ya. Darah dan daging Maria. Lalu dikatakan, ya, Roma pasal 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Bayangkan, sesudah dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Memang kodratnya adalah kekal, karena firman itu kekal. Jadi yang fana adalah dagingnya, tubuhnya. Itulah yang disalibkan. Karena daging adalah lemah. Ya, kedagingan itu adalah banyak membawa, ya, kita ke dalam dosa, ya, perbuatan kedagingan. Ya. Adalah itu semua kejahatan manusia, ya, dari awal. Ya. Kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6,
Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena pengertiannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, di sini seharusnya Adam itu melarang, tapi malah Adam mengikuti. Ya, dengan apa? Keinginan daripada istrinya, dan juga Adam mengikuti keinginan dagingnya. Jadi dosa itu adalah pemberontakan dan tindakan atau ketidaktaatan kepada Allah. Kodrat manusia menjadi manusia yang tidak taat. Ya, sampai sekarang juga manusia ya susah untuk taat. Ya, walaupun sudah diberikan banyak macam. Ini loh kebenaran, tapi banyak manusia yang memberontak dan tidak taat. Maka cara dosa itu dihilangkan dari manusia, ketidaktaatan harus dilawan oleh ketaatan mutlak. Dan dilakukan dengan cara penyaliban. Ya, Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahwa ia sampai di kayu salib. Ya, karena memang visi penebusan kematian yang tadinya manusia itu kekal lalu mengalami kematian, yang dilawan adalah kematian untuk mengembalikan kembali manusia kepada kekekalan. Yesus harus mati dulu dan masuk ke alam kematian selama 3 hari, lalu dia bangkit dan dikatakan dan dia tidak mati lagi, kekal. Siapa yang menerimanya akan kembali kepada kodrat ilahi, artinya masuk dalam kekekalan itu sendiri. Ya, jadi intinya kenapa firman itu menjadi manusia, ya, untuk kembali kita, mengembalikan kita kepada kodrat ilahi. Ya, kodrat ilahi adalah mengalihkan kita kepada gambarannya, karena kita diciptakan segambar, serefleksi dengan Allah. Ya, jadi kita harus kembali lagi kepada kekekalan. Ya, melalui firman yang menjadi manusia yang namanya Kristus, yang namanya Yesus, itulah yang mengembalikan manusia kembali kepada kodratnya. Karena yang diubahkan Yesus Kristus adalah rohnya, bukan dagingnya. Ya, itu saja yang saya dapat bagikan hari ini. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati.